Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Heri Nurdianto, Sarjana Komputer, Magister Teknologi Informasi, selaku dosen pengampu mata kuliah Transformasi Digital. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang topik tren digital kini dan nanti. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Arsyali Afrar Salsabila dengan NIM akhir 017. Perkenalkan, nama saya Yasmin Putri dengan NIM akhir 003 sebagai presentator. Baik, perkenalkan, saya Gilang Ramadan dengan NIM akhir 015 sebagai presentator 2. Baik, perkenalkan saya Putri Lutfi Afifah dengan NIM akhir 26 sebagai presentator. Baik, perkenalkan nama saya Grace Manurung dengan NIM 46 sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Mamulki dengan akhir 057 dengan sebagai presentator. Baik, silakan kepada kelompok 1 untuk memaparkan materi. Baik, saya akan membacakan bagian pendahuluan mengenai perkembangan teknologi di era digital. Teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup umat manusia. Biasanya penggunaan teknologi oleh umat manusia diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam-macam alat. Seiring perkembangan teknologi mengalami perluasan makna menjadi sebuah benda yang tak berwujud seperti software, metode pembelajaran, metode bisnis, dan lainnya. Tantangan pada era digital telah pula masuk ke dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi itu sendiri. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik yang dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Kemampuan media era digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. Dengan media internet membuat media massa berbondong-bondong pindah haluan. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. Baik, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang kemudian ada tren di era digital ini, teknologi masa kini itu semakin canggih yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Manusia juga telah dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi melalui banyak cara, seperti dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas. Tapi, ada dampak negatif muncul pula sebagai mengancam tindak kejahatan mudah terfasilitasi game online yang dapat merusak mental generasi muda, pornografi, dan pelanggaran hak cipta mudah dilakukan, dan lain-lain. Dan telah terjadinya revolusi digital sejak tahun 1998 dengan perubahan teknologi ini dapat dibuktikan terusnya berkembangan hingga tahun ini. Perkembangan teknologi ini juga semakin masif setelah menjadi penemuan personal komputer, yaitu sistem yang dapat dirancang dan diorganisir, dan kemudian dengan ini dapat dikembangkan suatu aplikasi yang merebak seiring diproduksinya ponsel pintar dengan operating sistem atau iOS yang semakin mendekatkan diri pada kehidupan manusia yang ditujukan pada kemudahan dan dapat kenyamanan penggunanya. Baik, selanjutnya itu mengenai dampak perkembangan teknologi di era digital. Jadi untuk segala sesuatu menerapkan teknologi untuk memudahkan
aktivitas. Salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat sekarang adalah teknologi komunikasi. Berbagai temuan dan inovasi pada teknologi komunikasi telah membawa kita semua ke peradaban baru. Era digital yang sangat modern menjadikan teknologi komunikasi memberikan keuntungan. Boleh di next. Untuk dampak dari perkembangan teknologi sendiri itu ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya itu terdapat meningkatkan intensitas komunikasi sebagai media pertukaran data untuk mengakses informasi yang mudah dan sebagai sarana bertransaksi dalam dunia bisnis. Kemudian untuk dampak negatifnya itu menurunnya semangat juang, memunculnya cybercrime, dan kejahatan visual seperti hacking dan carding. Oke, di sini saya akan menjelaskan masa depan pekerjaan di era digital. Pekerjaan masa depan akan lebih banyak meliputi pekerjaan yang bisa mengkombinasi peran antara digital dengan faktor manusia. Pekerjaan-pekerjaan teknis teknologi digital akan tetap dibutuhkan, namun harus mengkaitkan dengan konteks manusia. Dalam laporan WEF, akan ada beberapa profesi yang pertumbuhan kebutuhannya sangat melonjak. Profesi-profesi ini terbagi dua kategori, yaitu ada pekerjaan high volume. High volume dibagi menjadi 5. Ada artificial intelligence specialist, yaitu spesialis kecerdasan buatan akan membutuhkan banyak penulis kode atau program dan algoritma. Yang kedua ada medical transcription. Ahli pencatat medis tren data masa depan yang akan sangat dibutuhkan untuk tindakan medis yang akurat. Sehingga para pencatat medis akan semakin dibutuhkan. Ada data screen. Saintis data ibarat menjadi ahli analisis data yang akan memformulasikan data-data masif menjadi sebuah rekomendasi dan keputusan. Ada customer success specialist. Customer success yang dimaksud dalam profesi ini adalah bagaimana membuat konsumen, pembeli, atau pengguna mendapatkan kebutuhan dan solusi tepat dari brand yang digunakan. Ada full stack engineer. Rekayasa yang dimaksud dalam hal ini biasanya adalah tentang pengembangan perangkat lunak berbasis internet. Full stack artinya membutuhkan banyak sekali penguasaan teknik dan pendekatan yang sangat kompleks. Ada juga pekerjaan low volume. Yang pertama ada landfill biogas generation system technician. Tugas ini teknisi biogas tempat pembuangan sampah adalah mampu untuk memanfaatkan gas metan menjadi bahan bakar. Yang kedua ada sosial media assistant. Tidak bisa dipungkiri, sosial media telah menjadi aspek utama dalam kehidupan masyarakat sekarang. Pekerjaan mengolah sosial media yang semakin beragam membutuhkan dedikasi sehingga tidak bisa dilakukan tanpa fokus. Yang ketiga ada wind turbine service teknisi. Ekonomi energi yang ramah lingkungan diperkirakan akan terus meningkat di masa-masa yang akan datang. Salah satunya energi terbarukan tersebut adalah energi angin yang dinilai cukup efisien. Yang keempat ada grand marketer. Grand marketing merupakan konsep kegiatan pemasaran yang dikembangkan untuk merangsang dan mempertahankan perilaku konsumen yang ramah lingkungan
Profesi ini akan berkaitan dengan pemasaran produk-produk ramah lingkungan. Produk-produk yang tidak lagi menimbulkan sampah ataupun produk yang tidak menimbulkan dampak lingkungan. Yang terakhir ada grow hacker. Istilah grow hacker muncul semenjak tren startup digital muncul. Profesi ini pada intinya adalah bertanggung jawab untuk menjamin startup bisa terus berkembang dan menggait pengguna sebanyak mungkin. Ada banyak sekali metode yang harus dilakukan oleh grow hacker untuk bisa mencapai pertumbuhan bisnis. Oke, selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai masa depan data di era digital. Pada abad lalu, minyak menjadi komoditas berharga. Kini, data yang menjadi komoditas utama. Perusahaan besar fokus pada data terbukti dari valuasi perusahaan pada 2019. Di Indonesia, Gojek dengan valuasi US dollar 10 miliar melebihi kapitalisasi pasar Garuda Indonesia. Keamanan cyber menjadi penting di era di mana data bernilai lebih dari minyak. Kebutuhan akan data saintis meningkatkan pesat, didukung oleh riset McKinsey dan Company dan catatan LinkedIn. Data science memainkan peran penting dalam memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan. Selain untuk bisnis, data science juga berperan dalam politik, seperti yang dilakukan oleh Politika Wave di Jawa Barat. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Masa depan media sosial di era digital. Perkembangan teknologi informasi, terutama melalui media sosial, televisi, radio, dan media online, memungkinkan penyampaian informasi secara cepat dan murah. Media sosial seperti Facebook dan Instagram telah menjadi bagian penting dalam komunikasi sehari-hari, promosi bisnis, dan interaksi sosial. Penggunaan tidak hanya terbatas pada kalangan muda, tetapi juga meluas di berbagai kalangan, termasuk orang tua, anak-anak, dan juga dipengaruhi oleh peningkatan penggunaan internet secara keseluruhan. Selanjutnya ada perkembangan bisnis di era digital. Perkembangan teknologi ini untuk akan membentuk masyarakat dunia baru, yaitu masyarakat era digital, untuk kemudian dalam mengakses produk dan jasa. Nah, untuk jarak itu bukan lagi menjadi hambatan melakukan proses transaksi jual beli karena adanya proses transaksi online. Kemudian ada beberapa peluang bisnis di era digital, yaitu ada fintech atau finance teknologi, kemudian ada software as a service atau SaaS, clouding hosting, dan ada online marketing. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi pada pagi hari ini. Teknologi semakin canggih. Dengan internet sebagai contoh utama, manusia menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan. Dikembangkan melalui ilmu dan inovasi, kemajuan teknologi tak terhindarkan, tetapi perlu digunakan dengan tepat agar dapat berfungsi sesuai harapan. Baik, sekian presentasi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.